Selamat malam Sobat Hukum, jumpa lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas tentang perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan Islam, serta penyelesaian sengketa untuk ekonomi Islam di muka maupun di luar pengadilan. Dengan subtitle, kita ingin melihat bagaimana sih keadaan yang sekarang dan tantangan pelaksanaannya dari perspektif hukum Islam di Indonesia. Dengan saya, Anastasia Prita Hayu Ratih Daniati, nomor induk mahasiswanya 011053210023. Ya, dengan saya Novan Mufti Sudarmono dengan NIP 3 di belakang itu 010. Dengan saya Zahra dengan NIM di belakang 016. Nah, ini adalah agenda paparan dan diskusi kita pada malam hari ini. Pertama adalah tentu saja bank Islam atau bank syariah, asuransi Islam atau asuransi syariah, pasar modal Islam atau pasar modal syariah, lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah, penyelesaian sengketa ekonomi Islam atau syariah baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, ini kita lihat dulu kenapa kok kita sampai memilih topik ini. Jadi selama ini aspek kesyariahan dan gejalanya ini memang sudah secara resmi terkodifikasi dari berbagai kitab hukum fikih, bersumbernya itu dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang pada umumnya juga merujuk pada opini syariah terhadap kejadian sama kasus yang terjadi, tapi masalahnya sebatas masa itu saja. Nah, tetapi sebagaimana kita manusia, kita berkembang, permasalahan kita juga berkembang, maka yang namanya permasalahan yang terkait dengan hukum ekonomi syariah, terkait dari hukum bisnis atau komersial yang melibatkan lembaga keuangan, perbankan, asuransi, pasar modal, dan penyelesaian sengketanya itu tetap bermunculan dan variasinya itu berkembangnya luar biasa pesatnya, terutama dalam dua dasawasa terakhir. Mengingat dalam dua dasawasa terakhir ini kita juga banyak dibantu sekali dengan perkembangan 4.0 atau yang mengarah kepada 4.0. Nah, jadi boleh yang sebelumnya, Kak. Jadi memang perlu adanya penyesuaian-penyesuaian kalau memang kita ingin mengaplikasikan kaidah-kaidah dari hukum Islam dalam rangkaian bisnis dan komersial ini. Nah, kemudian jadi dalam kesempatan ini kita ingin membuka wawasan kita, membuka cakrawala kita, utamanya dalam konsep hukum ekonomi syariah. Bagaimana sih pandangan-pandangan dan pembentukan konsep-konsep yang ada sekarang ini seperti apa? Dan kita juga ingin melihat ketentuannya dari masing-masing itu dan pelaksanaannya dari perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama adalah tentang bank Islam atau bank syariah. Pertama-tama kita melihat dulu apa sih sebetulnya bank itu. Jadi bank itu adalah badan usaha yang dia juga merupakan sebagai lembaga keuangan. Tujuannya itu untuk memberikan kredit dan jasa. Dan pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Ya kita ini sebagai nasabah-nasabah yang menabung ke bank itu dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran. Alat-alat pembayarannya apa? Ada uang kartal, uang M1, M2, dan lain-lain. Tapi itu merupakan alat-alat pembayaran. Jadi itu adalah definisi dari bank dulu. Karena sebelum kita memahami apa itu bank syariah, akan baik kita memahami apa arti bank itu tadi. Nah, sedangkan ada bank, ada perbankan. Kalau tadi bank itu adalah badan hukum yang melaksanakan. Kalau perbankan itu adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Itu namanya perbankan. Nah, sekarang kita berbicara tentang syariah. Syariah itu sendiri apa sih? Sebetulnya adalah aturan perjanjian yang berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank sama pihak lain untuk menyimpan dana atau pembayaran kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Ini merupakan pengertian syariah dalam konteks bank syariah menurut Zainuddin Ali. Nah, sedangkan kalau prinsip syariah itu sendiri apa? Kalau prinsip syariah itu adalah mengikuti apa yang dianut oleh prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankannya ini berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa-fatwa di dalam bidang syariah. Apa saja dewannya? Ada dua, yaitu Dewan Syariah Nasional MUI dan juga Dewan Pengawas Syariah. Itu yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan perekonomian atau bisnis yang bernafaskan syariah.
Nah, kalau bank syariah sendiri itu kita langsung mungkin merujuk kepada pengertian yang dari pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang 21/2008, yaitu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang menganut jenisnya sendiri. Jenisnya itu ada bank umum maupun bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, tadi berkali-kali disampaikan prinsip syariah. Sebenarnya prinsip syariah itu apa sih? Prinsip syariah itu adalah semua kegiatan yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gahar, haram maupun zalim. Riba itu apa? Penambahan pendapatan yang secara tidak sah dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Jadi FADI, atau dalam transaksi pinjam-meminjam uang yang mempersyaratkan nasabah menerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Jadi itu yang tidak dibolehkan dalam prinsip syariah yang pertama. Kemudian masih maisir, mohon maaf, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti. Karena ada unsur yang tidak pastian itu, maka juga tidak dibolehkan. Kemudian gharar itu transaksi objeknya juga tidak jelas, tidak tahu keberadaannya. Jadi sama-sama nih antara maisir sama gharar itu ada faktor ketidakjelasannya di sini. Nah, haram jelas karena dalam konsep hukum Islam yang haram ya memang harus dijauhi. Oleh karenanya ketika kita berbicara tentang bank syariah juga tidak boleh ada transaksi yang memang objeknya dilarang dalam syariah. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya, itu juga merupakan satu rangkaian. Nah, jika kita lihat dasar hukum dan dasar hukumnya dari perbankan syariah atau bank syariah, ini kita bisa dari poin 1 sampai 7 bisa dibaca di sini. Dan kalau kita lihat kronologisnya, sebenarnya pertama kali itu karena adanya paket kebijakan tahun 1983 sampai dengan 1988, di mana ini ada kebijakan dengan penentuan tingkat suku bunga yang 0%. Nah, namun titik tonggaknya untuk yang bank syariah itu adalah ketika berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia tahun 1991. Nah, di sini juga akhirnya dengan berdirinya Bank Muamalat, dia akhirnya membuka suatu Islamic Windows. Islamic Windows di sini artinya adalah bank umum, yaitu bukan bank syariah ya. Dia bisa untuk melaksanakan juga servis-servis atau jasa keuangan, jasa perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Tapi ada syaratnya. Jadi nggak bisa digabung dengan yang usaha konvensionalnya. Jadi mereka harus memiliki suatu unit usaha syariah atau UUS. Nah, sampai kemudian berkembang akhirnya tahun 2008 melalui Undang-Undang 21/2008, perbankan syariah itu sudah tegas dijelaskan bahwa boleh melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, dan prinsip kehati-hatian. Nah, ini adalah kegiatan usaha dari bank umum maupun bank ataupun unit usaha syariah. Jadi pada intinya karena kita sudah biasa mengenal bank-bank konvensional, sama sebetulnya yang bisa dilakukan oleh bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Tetapi yang membedakan adalah tadi bahwa semua kegiatan yang dilakukan itu harus menggunakan prinsip syariah. Maka contohnya kita ambil satu ya, karena nanti bisa dibaca dalam PowerPoint ini maupun nanti kita share juga PDF-nya. Nah, contohnya satu, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, giro, atau tabungan ataupun yang serupa. Ini ada salah satu akad yang menggunakan prinsip syariah. Namanya adalah akad wadiah, di mana ini artinya adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan yang bertujuan guna menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang. Nah, wadiah yang berlaku di Indonesia ini adalah yang wadiah yad damaah, yaitu titipan dengan risiko ganti rugi. Apa artinya? Jadi, perbankan syariah itu kalau misalnya dia merugi, maka dia harus mengganti uang nasabah. Ini yang tidak ditemukan, ya mungkin ini tergantung nanti karena sekarang kan sudah dijamin dengan LPS ya. Jadi penggantian uang nasabah harusnya juga ditanggung juga selama tingkat bunganya itu di dalam yang ditanggung oleh LPS. Nah, tapi ini memang kalau yang dari prinsip syariah, jika perbankan syariah merugi, maka ia mengganti uang nasabah. Nah, tetapi kalau dia menerima keuntungan, keuntungannya ini menjadi milik perbankan syariah.
Tetapi kalau di Indonesia sendiri dibagikan juga lagi kepada nasabah berupa bonus. Nah, bonusnya ini besarnya variasinya macam-macam, tapi biasanya 25% dari keuntungan sebelum pajak. Nah, jadi yang namanya bank syariah dengan akad wadiah ini setidaknya dia harus patuh banget sama yang prinsip syariah yang terutama untuk akad wadiah ini. Contoh yang lain, mungkin penyaluran penghimpunan dana investasi deposito, dia pakai yang namanya akad mudharabah. Ini adalah akad kerjasama antara pihak pertama, yaitu pemilik sebagai pemilik dana, dan juga sebagai yang pihak kedua sebagai pengelola dana yang membagikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Nah, ini yang membedakan juga karena apa? Awalnya itu harus ada kesepakatan dan kesepakatannya itu bentuknya harus sesuai dengan prinsip syariah itu tadi. Ini juga yang membedakan dengan tipikal dari bank konvensional yang selama ini kita kenal. Perwujudannya apa? Ada tabungan mudharabah, tabungan yang bisa ditarik setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian atau deposito yang hanya bisa ditarik dalam jangka waktu tertentu. Boleh berikutnya, Kak. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lain. Mungkin bisa dibaca juga. Kita bisa lihat di sini akad apa saja yang digunakan. Kemudian boleh berikutnya lagi, Kak. Ini juga kita juga bisa lihat bahwa dari bank syariah itu juga bisa mengambil alih utang berdasarkan akad hawalah. Jadi kalau misalnya ada NPL itu dia bisa ambil juga pengalihan utang, yaitu pakai yang akad hawalah, yaitu akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak yang lain dengan wajib yang wajib menanggung atau membayar. Dan dia juga bisa mengeluarkan kartu kredit, tapi apapun itu juga harus sesuai dengan prinsip syariah tadi yang sudah kita jelasin di awal tadi. Berikutnya. Nah, ini juga mungkin bisa langsung dibaca di sini. Berikutnya, Kak. Nah, cuman salah satu yang saya ingin quote dari Syed Nawar Hadir Naqvi, beliau bilang bahwa folk yang ini jadi yang ini gimana ya ini caranya untuk annotate sebentar. Mungkin saya bacakan aja yang ingin saya ini highlight. Jadi, if Islamic banking is unmindful of its economic consequences and remains hooked in the procedural purity, it will wither the vine of the public apathy and even its disapproval. Maksudnya apa? Ya, memang dengan dalam prinsip syariah ini banyak sekali yang menguntungkan, baik bukan hanya buat orang muslim saja tetapi non muslim juga kita lihat. Nah, tetapi lagi-lagi perlu dipertimbangkan bagaimana untuk menyeimbangkan dari procedural purity ini, tapi juga tetap membuka kemungkinan agar dari prinsip bank syariah ini memberikan greater goods bukan hanya untuk orang muslim tapi untuk keseluruhannya. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas tentang asuransi Islam atau asuransi syariah. Berikutnya, Kak. Sama ketika kita membahas tentang yang tadi banking, ini tentang asuransi. Nah, asuransi itu kalau berasal dari asuransi yang konvensional sebetulnya bisa dilihat intinya adalah pertanggungan atau versekering. Jadi ada asuransi atau asurader, jadi si penanggung sama si tertanggungnya atau namanya keasurader. Nah, kalau asuransi syariah ini sebetulnya adalah usaha saling melindungi juga tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset tabaru yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, jadi kalau di sini kita lihat mirip ya konsepnya dengan asuransi konvensional yang kita sudah biasa lihat, yaitu pengalihan risiko. Ini part of management risk, managing the risk. Risikonya apa aja? Risikonya macam-macam. Nanti kita lihat lagi. Nah, cuman memang tentang asuransi ini lebih banyak dari kalangan cendekiawan muslim pun ada yang mengatakan hal ini adalah suatu hal yang haram. Dan ada yang mengatakan hal ini adalah halal untuk proses asuransinya ini. Nah, beberapa yang mengatakan haram adalah Muhammad Al-Ghazali mengatakan haram karena mengandung riba.
Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dari Syekh Al-Qaradawi, asuransi konvensional ini pada praktiknya sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, tetapi kita lihat juga beberapa cendekiawan Islam yang melihat ini sebagai sesuatu yang halal, di mana contohnya Syekh Abdurrahman Isa dari Universitas Al-Azhar Mesir, beliau sepakat batas perbuatan yang mengandung maslahat yang berhubungan dengan apa yang telah diciptakan Allah SWT bagi kepentingan manusia, perbuatan ini diperlukan. Jadi yang dilihat lebih dari, kalau kita bandingkan dengan Al-Ghazali tadi kan mengandung riba, kemudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi dari Syekh Abdurrahman ini beliau melihat bahwa selama itu adalah untuk for the greater goods, untuk ciptaan Allah sendiri, ya harusnya ini tidak apa-apa. Jadi itu membuatnya sebagai halal. Kemudian salah satu yang menarik juga dari Syekh Abdul Wahab Khalaf, asuransi ini dibolehkan. Kenapa? Karena termasuk akad mudarabah dalam syariat Islam yang merupakan perjanjian sekutuan dalam keuntungan dengan modal yang diberikan dalam satu pihak dengan tenaga di pihak lain. Jadi ada modal, ada tenaga. Demikian pula dalam asuransi. Orang yang berkongsi atau si nasabah ini, dia memberikan hartanya dengan jalan membayar premi. Memang namanya nanti bukan premi, nanti kita lihat apa sih namanya. Nah, sementara dari si pihak lain, yaitu si perusahaan asuransi ini, dia memutarkan si harta itu tadi yang dimiliki oleh si nasabah. Sehingga dengan memutarkan hartanya itu menghasilkan keuntungan timbal balik, baik dari kepada si nasabahnya maupun bagi si perusahaan asuransinya itu tadi. Nah, itu tadi yang kontroversi antara haram dan halal. Nah, kemudian kita lihat ini adalah beberapa akad yang ada 2 akad penting yang berlaku dalam asuransi syariah, yaitu akad tijarah, yaitu akad atau transaksi yang bertujuan untuk komersial, misalnya mudarabah, wadiyah, wakalah, dan sebagainya. Dan dalam syariah di Indonesia yang digunakan adalah akad mudarabah. Tadi seperti yang dibilang oleh Abdul Wahab Khalaf. Sedangkan akad yang kedua adalah akad mudarabah, yaitu akad hibah yang dalam bentuk pemberian iuran tabaruh untuk tolong menolong di antara para peserta sebagaimana diatur dalam polis yang tidak bersifat yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Kenapa? Lagi-lagi karena tujuannya adalah untuk saling tolong-menolong. Mengapa? Nanti kita lihat nih berikutnya. Boleh, Kak? Nah, ini kita lihat dulu dasar hukum positifnya ya. Karena kalau dasar hukum positifnya itu awalnya kalau dari asuransi syariah, sebelum undang-undangnya dikeluarkan itu dari surat keputusan Dewan Syariah Nasional. Kemudian ada Undang-Undang 21 1992 dan diperbarui 40 2014 dan juga 40 2007. Kenapa 40 2007? Karena yang bisa memberikan asuransi adalah yang berbentuk PT. Nah, lembaga pengawasnya siapa? Masih sama di bawah OJK. Nah, ini kita kategorisasinya. Tadi kan tadi saya sebutkan apa saja sih risikonya. Nah, risikonya sebenarnya sama yang ditanggung, yaitu risiko secara umum maupun secara jiwa. Karena dibagi 2 ya. Baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, 2 bagian besar, yaitu asuransi umum termasuk reasuransi dan asuransi jiwa. Ini tidak bisa digabungkan. Jadi kalau misalnya, karena kita sering lihat, sebut contoh aja deh, Allianz. Itu ada Allianz yang Allianz umum, ada Allianz yang jiwa. Jadi nggak bisa dicampurkan. Yang umum itu apa aja? Umum itu macam-macam, mulai dari risiko kebakaran, risiko rumah, asuransi rumah ya. Kemudian juga termasuk yang kesehatan, itu masuknya ke umum, bukan masuk yang ke jiwa. Nah, kemudian reasuransi. Reasuransi itu apa? Karena perusahaan asuransi itu dia juga butuh perusahaan lain yang bisa mampu untuk mengasuransikan dirinya. Jadi itu kayak asuransi kemudian direasuransikan lagi, ada reasuransikannya lagi, ada reasuransinya lagi. Jadi untuk memastikan bahwa memang para nasabah yang mempercayakan manajemen risikonya kepada mereka itu bisa terbayarkan. Tuh, jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk usaha asuransi umum syariah, pengelolaan risikonya itu berdasarkan lagi-lagi prinsip syariah ya. Untuk yang saya tekankan adalah tolong menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta. Atau pemegang polis karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti, yang tidak kita inginkan. Nah, kalau asuransi jiwa jelas ya ini adalah pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah juga, tapi ini bukan terhadap barang atau terhadap risiko yang kita alami sekarang, tetapi terhadap ya nanti kalau memang seseorang meninggal, kemudian bagaimana nih? Karena prinsip dari yang asuransi jiwa kan sebetulnya untuk mengamankan orang-orang yang kita sayangi, supaya ketika kita nanti kembali kepada Yang Pencipta, ada yang kita tinggalkan bagi mereka. Nah, berikutnya. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan, kenapa kok asuransi ini sifatnya adalah tolong-menolong? Karena memang dari hadis Al-Quran pun yang diambil adalah surat Al-Maidah ayat 2 dulu. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi ya kenapa kok tolong menolong? Karena memang dasar hukum utamanya yang dari Al-Quran adalah yang diambil saat itu. Meskipun memang itu tidak bisa dianggap sebagai literally langsung bilang bahwa oh ini adalah dasar hukum yang merujuk kepada asuransi. Memang bukan, tetapi prinsip itu bisa diaplikasikan kepada asuransi. Dan juga kita juga bisa lihat dari An-Nisa 4 ayat 9, sebagaimana bisa dibaca ini. Kemudian yang kedua, kita melihat dari hadis, bisa dibaca ini juga, dan juga dari ijtihad. Nah, dari ijtihad ini intinya karena si istisyan ini dalam pandangan ahli usul fikih memandang sesuatu itu baik, kebaikan dari kebiasaan akilah di kalangan suku Arab kuno yang terletak pada kenyataan bahwa sistem akilah ini dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah berkelanjutan. Nah, ini adalah sekilas yang tadi disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu terkait insurance tadi ya. Any form of insurance is a cooperative that is beneficial to the community as long as there is no usury, the law is halal. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Kak Prita. Ini bagian saya nanti ada poin ketiga dan keempat. Yang pertama membahas tentang pasar modal syariah. Jadi kalau kita lihat di PowerPoint yang lihat ditampil di layar ini, bahwa ada beberapa hal penting yang akan kami kelompok bahas. Ada konsep, pengertian, kemudian sejarah, tindakan, sumber, sampai dengan berbagai macam jenis produk pasar modal syariah. Next. Untuk dimulai bagaimana kita memahami pasar modal syariah ini, dimulai dengan hal yang dasar dulu konsepnya. Jadi memang kalau kita belajar hukum Islam ini akan tidak secara langsung kita juga akan mengarah pada ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah, bahwa memang kita dalam bermasyarakat ini ada hal yang berhubungan dengan muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lain ya. Memang kalau kita merujuk, memang pasar modal ini bisa dibilang sebagai hukum asalnya itu diperbolehkan, karena sebagai yang tidak ada kecuali dalil yang melarangnya, karena yang ada di pasar modal syariah ini tentunya dimungkinkan dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang tadi di asal atau hukum dasarnya itu diperbolehkan. Next. Baik, setelah kita tahu konsep, kita mengarah ke bagian definisi atau pengertian. Dari banyak aspek yang kelompok dapatkan, memang kita mencoba menyampaikan ada hal yang memang dalam ketentuan kita, hukum perspektif hukum positif itu diatur dalam ketentuan regulator, juga menyebutkan tentang pasar modal secara konvensional, baik secara khusus atau dalam hal ini syariah. Nah, kalau kita melihat pada ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95, memang pasar modal ini memang disebutkan bahwa sebuah kegiatan yang memang mempunyai hal yang berhubungan dengan penawaran umum, perdagangan, efek, kemudian perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi ada semacam ekosistem yang memang itu bermuara dari proses permodalannya. Nah,
kalau dilihat dari pengertian sudut pandang kompilasi hukum ekonomi syariah hampir secara apa namanya secara konsep, tapi memang ada perbedaannya. Kalau di sini disebutkan bahwa suatu kegiatan yang bersangkutan yang berhubungan dengan penawaran umum dengan efek yang tadi di pasal modul juga disebutkan, kemudian publik, kemudian berkaitan dengan lembaga profesi dan perdagangan efek pasar modal yang memang yang membedakan lagi-lagi berdasarkan prinsip syariah. Ini yang membedakan antara konvensional dan syariah. Yang dimaknai prinsip syariah ini adalah berhubungan dengan bagaimana uh, ketentuan-ketentuan syariat Islam ini dijalankan dalam setiap transaksi dan di dalam pasar modal. Kemudian ada juga pengertian dari Dewan Syariah Nasional itu hampir sama. Kemudian dari beberapa pendapat doktrin ahli ya seperti Solihin dan juga eh, apa namanya yang lainnya yang kalau kita dapat simpulkan bahwa memang pasar modal syariah ini lebih bagaimana sumber pendapatannya ini uh, memberikan manfaat bagi perusahaan dan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah yang memang disertai dengan syarat-syarat provinsi syariah. Next. Setelah tadi kita mencoba menyampaikan tentang pengertian ini adalah semacam milestone atau apa namanya tata urutan atau sejarah historically bagaimana pasar modal Indonesia itu lahir, berdiri, kemudian berkembang sampai dengan periode dewasa ini. Dimulai memang latar belakangnya itu adanya Islamic Mutual Funds tahun 97, kemudian yang menarik dari milestone ini kita ngelihat kalau di Indonesia itu ada keluarnya beberapa fatwa MUI dimulai di tahun 2001 ya, dan sampai dengan tahun 2008 itu bermunculan terkait dengan permodalan pasar modal syariah, dan yang menarik adanya undang-undang khusus seperti undang-undang sukuk syariah, sukuk negara, kemudian retail dan lainnya, dan kemudian tentunya muncul semacam apa ya perkembangan yang sangat mendadak sekali, sangat apa namanya maju dengan adanya indeks saham syariah di tahun 2013 dan 2015, juga munculnya ketentuan baru dari OJK pasar modal dengan adanya launching logo dan tagline-nya seperti itu. Next. Setelah milestone kalau untuk kami ingin menyampaikan bahwa ternyata di dalam pasar modal syariah ini ada hal-hal atau kegiatan atau tindakan yang tidak diperbolehkan yang memang itu sudah dikeluarkan melalui fatwa MUI DSN ya, Dewan Syariah Nasional MUI nomor 80 tahun 2011, yang ada sekitar setidaknya ada 7 yang ya transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu yang pertama bagaimana dilarangnya penawaran permintaan palsu, kemudian yang kedua perdagangan transaksi yang tidak disertai dengan barang dan jasa atau mungkin sedikit kayak semacam penipuan, kemudian yang ketiga bagaimana perdagangan ini dan barang itu yang belum dimiliki atau istilahnya itu bailul atau short selling ya, kemudian juga bagaimana informasi orang dalam insider trading, kemudian penimbunan atau ikhtikar, kemudian bagaimana transaksi itu mengandung unsur-unsur suap atau riswayah, dan terakhir itu bagaimana transaksi itu mengandung spekulasi yang tidak dibolehkan atau garam. Next. Kemudian setelah kegiatan atau tindakan transaksi yang dilarang, ternyata di dalam Al-Quran pun sebagai sumber hukum utama ada ketentuan yang mengarah pada pasal modal syariah, di mana pada surat Quran Al-Baqarah 275 bahwa Allah itu menghalalkan jual beli seperti itu. Kemudian kita bisa lihat banyak sekali sumber hukum Islam yang memang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pasar syariah. Salah satunya misalkan hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu Quran surat Al-Maidah ayat 5. Kemudian yang terakhir seperti janganlah kita saling memakan, atau apabila ditunaikan salat maka temukanlah kamu di muka bumi dan karunialah Allah. Kemudian Anissa juga menyampaikan bagaimana orang beriman itu janganlah saling memakan harta sesamanya dan jangan batil kecuali dengan jalan perniagaan. Niaga ini maksudnya mengarah ke perdagangan yang memang dalam perkembangannya ada unsur uh, pasar modal syariah seperti itu. Next. Setelah hukum Al-Quran juga ada, ternyata di sunnah juga disebutkan banyak sekali sumbernya, ada sekitar 9 yang kelompok temukan, yang secara overall itu kita coba mengambil salah satu, misalkan bahwa kita tidak boleh yang namanya menjual sesuatu tidak sesuai pada hakikatnya, seperti apa hadis Rasulullah yang dari Qomah bin Hukum Syain yang mengatakan seperti itu. Kemudian juga bagaimana Rasulullah melarang
melakukan penawaran palsu, yaitu hadis bersumber dari Mutafih Aliyah seperti itu. Kemudian terakhir mungkin yang menarik seperti Nabi Rasulullah SAW melarang pembelian ganda pada suatu transaksi pembelian. Nah, seperti ini menimbulkan spekulasi yang kemudian tidak perlukan. Next, setelah tadi tentang sumber dari Allah dan juga sunnah, sini regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Nah, tentunya kita melihat pondasi atau infrastrukturnya itu dimulai dari dua undang-undang induk, yaitu Undang-Undang tentang OJK tahun 2001 nomor 20, kemudian juga Undang-Undang Pasar Modal 95 tentang pasar modal. Dan di sini di dalam pasar modalnya ada turunannya banyak sekali, ada sekitar 8 POJK yang mengatur tentang syariah, tentang bagaimana tentang penempatan prinsip syariah, kemudian tahun 2005 tentang syariah pasar modal, 2015 tentang penerbitan efek syariah, kemudian berlanjut sampai dengan tahun 2005 tentang misalkan akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal, kemudian dana investasi dan syariah estate tahun 2016, POJK juga yang terbaru tahun 2020 2017 membahas tentang bagaimana kriteria penerbitan daftar efek syariah seperti itu. Ini sebagai dasar transaksi pemodalan di pasar syariah. Next, setelah regulasi ternyata memang terjadinya fenomena pasar modal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan syariah yang begitu maju di dunia dan berimbas di Indonesia. Nah, sebagai gambaran bahwa memang beberapa perkembangan dan kemajuan dalam pasar modal syariah ini uh, uh, di adanya produk yang dikuatkan oleh fatwa MUI DSN Dewan Nasional Syariah MUI yang sudah mulai di tahun 2000, yang tadi milestone sempat dibahas memang dimulai tahun 2001 dan 2000. Di sini sudah adanya fatwa MUI yang mengatur tentang bagaimana jual beli saham. Kemudian kalau dilihat di PPT ada 6 ya, bagaimana tentang permodalan pelaksanaan reksadana. Kemudian nomor 3 itu nomor 32 MUI fatwa mengatur tentang obligasi syariah. Sampai dengan yang terakhir yang kelompok temukan fatwa MUI nomor 41 2004 tentang obligasi syariah secara ijarah. Kemudian next, selain tadi tentunya telah mengetahui bagaimana fenomena, kita belajar bagaimana apa sih yang manfaat apa yang didapatkan ketika adanya pasar modal syariah. Itu ada setidaknya ada 5 yang kelompok temukan, kurang lebih bahwa ternyata ini ada salah satu manfaatnya atau fungsinya itu memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dan dari luar untuk mengembangkan dan lini produksinya. Kemudian juga bagaimana memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis, bagaimana tercermin pada harga saham. Selain itu juga untuk untuk menghindari atau mendapatkan likuiditas yang confirm dari adanya pasar modal syariah. Next, setelah fungsi tentunya kita mengarah bagaimana implementasi atau operasional pada prakteknya. Dan di sini ada 3 contoh yang kelompok sampaikan terkait dengan jenis produk pasar modal syariah di Indonesia ya. Yang memang pelaksanaannya ini berdasar pada akar, cara, dan kegiatan yang tentunya tidak bertentangan dengan syariah. Ada 3 saham cukup dan reksadana yang akan kami coba sampaikan secara singkat akan berikut ini. Kemudian yang selanjutnya tentang prinsip saham syariah itu ada beberapa poin penting. Salah satunya memang ternyata prinsip saham syariah itu saham yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana investor itu berhak mengikuti rules. Kemudian yang keempat itu bagaimana investor harus ikut menanggung kerugian perusahaan. Dan yang kelima itu bagaimana keuntungan di peluang investasi melalui saham syariah ini berasal dari selisih harga jual dengan harga beli dan dividen. Ini terkait dengan bagaimana selisih memperoleh capital gain tax. Setelah prinsip ternyata dalam perkembangannya muncul atau lahirnya indeks saham syariah yang berguna untuk mengetahui variabel dalam menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar syariah sebagai indikator pembanding dan tentunya dalam hal mengukur kinerja portfolio saham syariah ada 3 yang saat ini Indonesia pakai, itu indeks saham komposit, sektoral, dan kriteria khusus. Next, setelah mengetahui tentang tadi secara konsep bagaimana pasar modal syariah, kita tadi saya singgung bahwa ada 3 macam ya, ada saham, reksadana, dan sukuk. Kita mulai dari sukuk dulu. Sukuk ini sebenarnya
Kalau secara arti terminologi itu berasal dari bahasa Arab, kemudian jamaknya itu sukuk yang berarti itu kalau kita artikan sebagai sertifikat atau bukti kepemilikan atau bagian penyertaan seperti itu. Next. Kemudian karakteristiknya ini bahwa sukuk ini adalah sebuah aset yang berwujud tertentu, kemudian nilai manfaatnya dapat berwujud, terlihat jasanya, kemudian adanya proyek aset yang dibiayai, kemudian kegiatan investasi sebagai sebuah buah kegiatan investasi yang memang telah ditentukan. Next. Setelah karakteristik ini ada macam-macam jenis suku yang memang kalau Indonesia masih merujuk pada standar Accounting Association Finance International atau AAOIFI yang dimana itu secara apa namanya kriteria itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Ada jenis suku itu aja dari sejarahnya, ijarah dibagi juga menjadi 3 bagian jenisnya, yaitu suku aset yang berwujud, kemudian nilai manfaat aset, nilai jasanya, kemudian kalau berdasarkan jual belinya itu dibagi 3 lagi, yaitu suku salam, istima, murabahah, dan yang terakhir kerjasama itu ada suku musyarakah, mudarabah, marakah, muza'ah, musakih, dan musyarasah. Next. Nah, kami mencoba menyampaikan contoh ya, kalau suku berdasarkan akad itu salah satunya adalah suku ijarah, yaitu suku yang menggunakan akad sewa sebagai dasar penerbitannya. Sebagai tadi ini terlihat bagaimana alur proses penerbitan suku dengan jenis ijarah ya, dimulai dari bank syariah, kemudian sampai dengan proses sampai dengan terakhir nanti periode pembayaran leasing apa namanya kepada sesuai dengan kontrak. Next. Kemudian contoh yang kedua jenis dari suku berdasarkan akad adalah suku mudarabah yang memang secara arti adalah sebagai suku yang menggunakan skema akad mudarabah sebagai dasar penerbitannya. Tadi sempat disinggung oleh tadi Kak Pri tentang jenis-jenis apa prinsip di perbankan dan asuransi hampir sama, beberapa seperti apa. Uh, Next. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah suku jenis makalah yang memang mempunyai maksud sebagai suku yang memiliki skema sebagai dasar penerbitannya. Maksudnya adalah investor sebagai pihak memberi kuasa kepada emiten atau penerbit untuk menerima kuasanya tersebut tentunya dengan struktur akad wakalah yang secara keseluruhan seperti pada gambar yang terlihat di layar bahwa memang terjadinya ada kesepakatan kemudian sampai dengan adanya investor terlibat dan apa namanya approvalnya seperti itu. Next. Setelah jenis-jenis yang pertama tadi suku, saya kelompok ingin menyampaikan tentang jenis pasar modal yang kedua, tentunya berdasarkan syariah, yaitu reksadana syariah. Jadi secara umum itu diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Nah, pasal 1 angka 727 memang reksadana itu mempunyai arti bahwa sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang diinvestasikan dalam bentuk portfolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan di POJK diatur lebih spesifik lagi tentang reksadana syariah, yaitu bagaimana reksadana itu adalah sesuai dengan undang pasar modal tentunya, dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Next. Setelah mengetahui tadi definisi reksadana syariah ini ada pembagiannya ya, kalau secara apa namanya tadi undang-undang ini ada sekitar 8 jenis reksadana syariah yang beredar di Indonesia kalau tidak salah, dari reksadana syariah saham, campuran, penetapan tetap, pasar uang, terproteksi, efek luar negeri, suku sampai dengan indeks. Next. Kemudian tadi sudah selesai tentang pasar modal syariah. Nah, ini yang lembaga keuangan syariah. Jadi menarik kalau kita melihat dari sudut pandang ini, ternyata mungkin kita bisa belajar secara induktif ya dari hal-hal yang tadi sifatnya khusus dahulu, tadi menyebutkan dari perbankan, kemudian asuransi, pasar modal syariah, dan sekarang lebih ke khusus apa namanya hal yang umum nih yang memang lembaga keuangan syariah itu sebagai bentuk ekosistem utamanya dalam lingkup sistem ekosistem keuangan syariah. Dan saya akan mencoba bagaimana nanti konsep, kemudian pengertiannya seperti apa, sejarah, tindakan, sampai dengan jenis produknya. Next. Baik, yang pertama, saya ingin menyampaikan kami bahwa lembaga keuangan syariah ini mempunyai arti bahwa sesuai dengan Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2003, LKS ini adalah sebagai sebuah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin peroperasionalnya sebagai lembaga keuangan syariah.
Sedangkan unsur-unsurnya ini ada dua, yaitu unsur kesesuaian dan legalitas. Kemudian prinsipnya LKS itu ada keadilan, kemitraan, transparansi, keterbukaan, dan investasi. Sedangkan fungsinya hampir sama seperti tadi jenis-jenis apa namanya yang perbankan, asuransi, dan pasar modal. Ini ada tiga sebagai jasa penyedia finansial seperti tabungan, penyimpanan, pembiayaan, likuiditas. Kemudian juga yang kedua sistem peredaran uang, dan yang ketiga sebagai alat stabilitas ekonomi dan juga sistem keuangan. Selain itu, kegiatan yang dilarang di LMKS itu tentang bagaimana pembiayaan itu mengandung unsur haram, berkaitan dengan asusila, kemudian pembunuhan, dan juga proyek-proyek yang merugikan syariah Islam. Next, setelah tadi mengetahui bagaimana pengertian unsur konsep prinsip, kita melihat ciri-cirinya. Ternyata yang kelompok temukan ada 5. Yang pertama itu ternyata ciri-cirinya itu adalah bentuknya titipan investasi yang harus sesuai dengan fatwa DPS. Yang kedua itu mempunyai hubungan antara investor, penyimpan, dan lembaganya yang sebagai fungsi mediatali atau fungsi apa ininya ya penghubungnya. Seperti itu. Yang ketiga itu adalah sebagai bisnis yang memang tidak berdasarkan profit oriented tapi berdasarkan pada falah oriented, maksudnya adalah untuk kemampuan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian keempat itu terkait dengan prinsip kemitraan atau kerjasama, yang di sini lebih menekankan bagaimana bagi hasil terhadap sewa menyewa transaksi komersial yang digunakan dalam transaksi LKS ini. Kemudian yang kelima, tentunya harus berinvestasi harus halal ya, dan tidak menimbulkan sebuah kerugian salah satu pihak atau merugikan dari syiar Islam. Next, setelah ciri-ciri tadi ini karakteristik hampir sama, ada hal yang tidak dibolehkan dalam LKS, yaitu mengandung unsur makrab ya, yaitu masyir, spekulasi, garar, haram, dan batil. Kemudian bagaimana ada tiga apa uh, ada tiga aspek yang terlibat dalam menjalankan proses bisnis apa namanya keuangan syariah ini. Ada unsur objeknya, subjek, dan ijab kabulnya. Kemudian tentunya yang menarik dari LKS ini ternyata ada berhubungan dengan badan usaha sosial dan badan usaha amal. Misalkan dalam menjalankan zakat, sedekah, dan infak. Kemudian next, ini sejarah lembaga syariah secara dunia gitu, bagaimana Al-Quran diturunkan, kemudian untuk umat manusia. Ternyata titik tolaknya itu cikal bakalnya dimulai dari Baitul Mal atau semacam lembaga masyarakat ekonomi yang memang membantu masyarakat di waktu zamannya Nabi. Dan nanti di bagian terakhir akan saya singgung terkait dengan Baitul Mal itu sendiri secara khusus. Next, setelah itu kita bisa melihat bagaimana ini skema atau bagian pembagian dari LKS Lembaga Keuangan Syariah secara umum dibagi dua, yaitu untuk perbankan dan non perbankan. Kalau perbankan tadi sudah disinggung oleh sebelumnya Kak Prita, ada bank umum syariah, terus bank sentral, dan di bank umum syariah ada unit kerjanya namanya UUS seperti itu. Kemudian kalau yang non bank keuangan seperti dibagi menjadi beberapa bagian, ada Baitul Mal, Tanwil, kemudian asuransi syariah, perusahaan investasi, pembiayaan, dan syariah lainnya pengadaan seperti itu. Next, ini struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia, bagaimana dalam menjalankan bisnisnya itu tetap berlandaskan pada unsur-unsur syariah, yang itu sangat terkait dengan bagaimana regulator seperti OJK, ada Bank Indonesia, kemudian Fatwa MUI itu saling membaur dan juga diperkuat dengan kehadiran LPS, di mana nanti di sini ternyata ada semacam pengelola atau koordinator seperti asosiasi efek syariah Indonesia seperti itu. Kemudian bagaimana institusi sertifikasi untuk Dewan Pengawas Syariah dan lain sebagainya dalam siklus infrastruktur LKS di Indonesia. Next, setelah tadi mengetahui itu, kita ternyata dalam perkembangan keuangan syariah ini berpengaruh terhadap perekonomian, yang ternyata uh, LKS ini memiliki semacam erat kaitannya dengan sektor real atau sektor nyata konvensional yang ada di Indonesia. Tentunya ini ada 4 hal yang menarik yang dapat kita simpulkan. Ada ternyata perkembangannya ini berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian bisa mengentaskan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan stabilitas sistem keuangan. Next, setelah mengetahui tadi perkembangan dari lembaga keuangan syariah yang memang ternyata berpengaruh kepada perekonomian Indonesia. Nah, ini kelompok ingin menyampaikan jenis-jenis atau macam-macam
logo atau ini ya apa namanya corporate dari masing-masing apa lembaga keuangan syariah ada banyak macam, ada takaful yang tadi sempat dibahas tentang ini asuransi berdasarkan prinsip syariah, kemudian ada Allianz, ada BMT, ada perbankan juga, ada koperasi, ada Bajul Zakat Amal, kemudian ada Wakaf, reksadana, koperasi dan lain sebagainya yang beroperasi di Indonesia Next. Eh, Iya Kak, setelah ini saya kelompok ingin menyampaikan salah satu contoh dari pelaksanaan operasional dari salah satu lembaga keuangan syariah yang non bank yang apa namanya yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Kami menyentuh salah satu saja yaitu BMT. BMT ini panjangan dari Baitul Mal yaitu mata mata will yang memang kalau diartikan ke bahasa kita gitu sehari-hari adalah sebagai balai usaha mandiri terpadu. Nah, tadi sempat disinggung bahwa ini ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang sebagai dasar Nabi Muhammad untuk memberdayakan masyarakat di waktu itu yang memang dikenal dengan masa jahiliyah atau masa yang atau kebodohan ya yang belum ada ilmu pengetahuan, belum ada teknologi maju sehingga masyarakatnya sangat minim sekali tentang apa namanya ini ya apa derajat tentang em, hukum sesuatu. Nah, makanya menarik kalau kita belajar tentang hukum Islam ini ternyata juga sampai saat ini masih digunakan dan masih bisa kita implementasikan. Nah, dimulai dari bagaimana lembaga ini mempunyai maksud sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah, saling bagi hasil untuk menumbuhkan kembangkan derajat dan martabat untuk membela tentunya ini adalah fakir miskin dan tumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi memang benar memberdayakan lingkungan masyarakat sekitar dari adanya yang mungkin semacam konsep orang kaya memberikan kepada orang miskin seperti itu yang ada di lingkungan tinggal tertentu begitu dan ini memang sudah berjalan di beberapa tempat dan kita bisa melihat kalau kita lihat di beberapa desa atau kabupaten provinsi ada semacam koperasi kecil atau BMT yang berdiri seperti itu dan itu sangat membuktikan kekuatan dari fungsi untuk membantu perekonomian masyarakat setempat. Kemudian punya prinsip ada ahsan atau mutu hasil terbaik, barokah, artinya berdaya guna, demokratis, partisipatif, keadilan sosial, ramah lingkungan. Kemudian mempunyai sifat itu ada beberapa macam seperti terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan, kemudian mendukung bisnis ekonomi, kemudian juga kesejahteraan sosial, terutama usaha mikro, fakir miskin, mitra dan transparansi universitas. Itu ternyata kita bisa menyimpulkan BMT mempunyai beberapa peranan penting, ada 4 yang kami temukan. Yang pertama, menurut kelompok adalah sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat, kemudian sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah, sebagai penghubung antara orang kaya dan kaum miskin ya, orang Giyana dan kaum duafa. Kemudian terakhir ada sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip syariah hidup yang barokah dan apa ya sesuai dengan spiritual communication dengan zikir yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Zahra tentang penyelesaian sengketa di luar dan muka pengadilan. Terima kasih. Terima kasih Kak Novan. Selanjutnya dari kelompok kami ingin menyampaikan mengenai bagaimana jika terjadi sengketa dalam ekonomi syariah, seperti tadi lembaga-lembaga syariah tadi, diselesaikan di Indonesia. Baik itu diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian sengketa ekonomi syariah, kemudian penyelesaiannya melalui non-litigasi atau di luar pengadilan, dan bagaimana jika diselesaikan di dalam pengadilan. Ekonomi syariah tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Kak Prita ya. Jadi ekonomi syariah itu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan semuanya meliputi prinsip-prinsip syariah. Jadi dengan berbagai macam tadi produknya dari mulai bank hingga dana pensiun keuangan dan bisnis syariah. Kemudian apa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah? Sengketa ekonomi syariah itu tentunya adalah perselisihan atau perbedaan pendapat atau pertentangan antara kedua belah pihak atau pelaku ekonomi syariah tadi gitu ya. Di mana penyebabnya biasanya karena ada persepsi yang berbeda atau ada suatu kepentingan yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Juga karena ada akibat hukum dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu atau di antara keduanya. Di sini kami mengidentifikasi ada 3 klasifikasi besar dari sengketa di bidang ekonomi syariah.
yaitu lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Lalu lembaga keuangan dengan lembaga juga di pembiayaan syariah, dan juga orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Kami mencoba menggambarkan penyelesaian ekonomi syariah di sini menurut Undang-Undang Nomor 21 2008, yaitu dibagi dua bagian besar, ada non-litigasi dan litigasi. Pada litigasi dulu mungkin ya, Sobat Hukum, litigasi itu dibagi di peradilan agama atau peradilan umum atau peradilan negeri. Nanti saya akan membahas lebih lanjut mengenai dua pengadilan ini, tapi utamanya untuk peradilan agama. Lalu di non-litigasi ada dua, yaitu musyawarah dan arbitrase. Untuk musyawarah sendiri itu dibagi dalam empat bagian, yaitu mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Di sini saya mengquote dari surat Ali Imran ayat 3, Ali Imran ayat 159, di mana diterjemahkan bahwa disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan musyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Untuk menyelesaikan sengketa non-litigasi, tadi utamanya adalah musyawarah. Musyawarah itu adalah alternatif penyelesaian sengketa. Musyawarah itu adalah bagian non-litigasi. Non-litigasi itu adalah alternatif dispute resolutions atau alternatif penyelesaian sengketa, di mana jika terdapat sengketa, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya di luar pengadilan dengan cara mediasi, konsultasi, konsiliasi, atau pendapat ahli, gitu ya. Kemudian ini ada di pasal 1 ayat 10 di Undang-Undang Nomor 30 tahun 99. Apa tujuannya musyawarah? Ya, tentunya mengurangi kemacetan pengadilan. Jadi perkara di pengadilan tidak terlalu bertumpuk. Kemudian meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, memperlancar jalur memperoleh keadilan, dan memperoleh win-win solutions atau mutually acceptable solutions. Lalu musyawarah tadi dibagikan atas mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. Untuk mediasi sendiri ini ada dasar hukumnya dari mulai dasar hukum Reglementoch Regeling, kemudian dasar hukum dari HIR, dan lalu juga ada perma, dan dalam proses mediasi ini kedua belah pihak melakukan perundingan guna mendapatkan kesepakatan penyelesaian masalah, biasanya dibantu dengan mediator. Nah, mediator ini adalah harus pihak yang independen dan pihak yang tidak memihak. Proses mediasi ini dapat dilakukan di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Mediator sendiri tadi ya yang diadakan dalam proses mediasi ini itu harus berupa hakim atau pegawai pengadilan. Atau jika dia adalah pihak di luar pengadilan, maka pihak tersebut harus disepakati bersama mediator hakim atau disepakati oleh mediator pegawai pengadilan. Untuk konsultasi sendiri, yaitu penyelesaian dengan sengketa cara konsultasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang dengan melalui seorang konsultan gitu ya. Jadi di sini klien dapat meminta konsultan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi, lalu si konsultan tadi dapat memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan klien. Keputusan mengenai penyelesaian sengketanya sepenuhnya diselesaikan kepada masing-masing pihak. Jadi konsultan hukum ini adalah konsultan hukum yang bersifat personal. Jadi di sini tidak ada paksaan ya, masing-masing diserahkan musyawarah hingga mufakat terhadap pada pihak yang bersengketa. Bagaimana dengan konsiliasi? Konsiliasi itu ada di pasal 1 angka 10 Undang-Undang 30. Juga merupakan salah satu alternatif dispute resolutions atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana di sini ada seorang konsiliator yang bertugas tidak hanya sebagai fasilitator, tapi juga mediator. Nah, dia juga bertugas menyampaikan pendapat tentang duduk persoalan, memberikan saran yang meliputi keuntungan dan kerugian kepada kedua belah pihak terhadap suatu keputusan tertentu, dan dia juga harus mengupayakan untuk tercapainya suatu kesepakatan kepada pihak yang bersengketa.
terakhir ada penilaian ahli, di mana cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berakhir dengan adanya seorang ahli yang menilai. Proses ini juga tadi ya masuk ke dalam proses non litigasi, di mana pihak yang bersengketa untuk menanyakan atau meminta pendapat si ahli tersebut secara objektif. Tadi mungkin ada 3 gitu ya yang hampir mirip-mirip, mediator, arbiter, atau konsiliator. Arbiter nanti kita akan bahas selanjutnya mengenai arbitrase. Ini perbedaan ketiganya. Jadi yang paling umum adalah sifatnya kalau mediator itu pasif, sedangkan arbitrase dan konsiliasi tadi sifatnya aktif, karena pihak kalau mediator, arbiter itu ada semacam hakim, dan konsiliator itu ada semacam konsultan ya, yang sifatnya harus aktif dalam menyelesaikan perkara. Kemudian kekuatan hukumnya untuk mediasi tidak mengikat, tapi untuk arbitrase itu mengikat, dan untuk konsiliasi juga tidak mengikat. Nah, bagaimana untuk yang arbitrase masih dalam penyelesaian sengketa non litigasi? Untuk arbitrase itu, untuk penyelesaian sengketa syariah itu ada yang dinamakan Badan Syariah, Badan Arbitrase Syariah gitu, atau Basyarnas. Ini ada di Undang-Undang 30 juga tahun 2009. Kompetensi dan kewenangan si Basyarnas ini adalah memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah non litigasi didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak melalui perjanjian atau kompromi. Ya, sengketa dilakukan dengan arbitrase, yaitu hanya dalam sengketa perdagangan dan hak menurut undang-undang, dan sepenuhnya dikendalikan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Perma nomor 14 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang berdampak pada implementasi ada pasal 49 Undang-Undang nomor 3 2006 tentang peradilan agama, sengketa ekonomi syariah ini dapat dilakukan melalui hukum acara biasa atau bentuk gugatan sederhana atau small claim court, baik secara lisan maupun tertulis ke panitera pengadilan agama yang berwenang. Ada peraturan turunan di pasal 2 Permanya bahwa sengketa ekonomi syariah ini dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau tadi ya gugatan acara biasa. Kemudian pelaksanaan putusan arbitrase syariah ataupun pembatalannya nanti dilakukan oleh pengadilan agama, Kalau dilihat di kolom ini adalah 2 perbandingan antara gugatan biasa dan gugatan sederhana. Di situ ada juga, kalau Sobat Hukum lihat, ada nilai gugatan. Kalau gugatan biasa itu, nilai gugatannya itu gugatan biasa itu 200 juta ke atas, kalau gugatan sederhana itu maksimal hingga 200 juta. Kemudian arbitrase ini tadi dasar hukumnya dari HIR, Perma dan SEMA juga ada jurisprudensi. Tadi penjelasannya dengan acara sederhana sudah kita bahas ya. Lalu apabila jalur arbitrase ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Di sini hakim harus berperan memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu litigasi atau sengketa di pengadilan. Dalam sengketa ekonomi syariah tidak terdapat pilihan hukum bagi pihak yang bersengketa jika ia ingin menyelesaikan sengketanya di pengadilan hanya melalui pengadilan agama, atau ini menjadi kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan agama di Indonesia. Ini diawali dari adanya amandemen Undang-Undang 89 yang memberikan kekuasaan kepada pengadilan agama menjadi bertambah luas, dan di amandemen menjadi Undang-Undang nomor 3 2006. Kemudian tadi pengadilan agama ini dia berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah, tadi ya yang sudah disebut dari mulai bank syariah hingga bisnis syariah. Ada satu penjelasan juga yang menarik di pasal 49 di Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, di mana dikatakan dalam penjelasannya, bukan batang tubuh, di antara orang-orang yang beragama Islam itu adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama sesuai ketentuan pasal ini. Jadi apabila sengketa di
bidang ekonomi syariah itu menjadi pengadilan agama, itu maka tadi sengketanya ada 3, yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya, antara lembaga dengan lembaga di bidang ekonomi syariah dan pembiayaan syariah, dan sengketa juga antara bidang ekonomi syariah antara orang yang beragama Islam di mana akadnya itu berdasarkan sebuah prinsip syariah. Maka sampailah kelompok kami memberikan kesimpulannya. Pertama, peran kehadiran perbankan syariah dan asuransi syariah dalam kehidupan perekonomian masyarakat sangatlah penting dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang pertumbuhannya telah menjadi alternatif bagi investor dan masyarakat dalam berinvestasi secara aman dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip syariah. Lalu yang ketiga, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam prakteknya dapat dilakukan baik di muka dan di luar pengadilan. Pengadilan agama memiliki kompetensi mutlak untuk menyelesaikan sengketa di muka pengadilan. Baik litigasi maupun non-litigasi dalam penyelesaian sengketa, lembaga-lembaga yang terlibat perlu memiliki kompetensi, terutama pada penerapan hukum syariah, sehingga putusan yang diambil tepat dan tidak bertentangan baik dengan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Berikut adalah referensi yang kami ambil untuk mempersiapkan bahan ini. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih.